Apa itu dengki? Dengki itu ya membenci apa yang dimiliki orang lain, bahkan menginginkan zawalun ni'mah, ya. Bahkan menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, gitu ya. Ini kategori hasad, gitu ya. Dan ini penyakit hati yang harus kita obati, gitu ya. Nah, ini misalnya ada hadis yang mengatakan nih iblis ini punya dua langkah nih ketika menggoda anak Adam. Ya. Wa yurwa an ibni Umar anna iblis qala li Nuhin isnatani bihima uhlika bani Adam. Ini ada iblis berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, gitu ya, bahwa menurut iblis ada dua langkah, dua hal yang Bani Adam ini dibinasakan, ya, yang aku membinasakan keturunan Adam. Yang pertama adalah al-hasad, ya. Yang pertama, langkah pertama dibuat manusia itu dengki, gitu kan. Nah, karena kedengkian ini dia dilaknat, gitu kan, dan dijadikan ar-rajim sebagai setan yang terkutuk. Makanya kita selalu sebelum membaca Al-Quran kita berta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Dan dengki sekarang barangkali banyak modelnya, ya. Di era modern ini banyak modelnya, bisa melalui medsos, bisa melalui Facebook, gitu kan, ya. Bisa kita memberikan kata-kata sehingga bukan lagi menggunakan mulut tapi ini jempolnya, gitu kan. Ya, gibahnya bisa dengan jempol, gitu kan. Dengkinya bisa dengan jempol, gitu kan. Nah, ini barangkali yang harus kita lebih hati-hati lagi, gitu kan. Bahkan mungkin dalam beberapa hal bisa kena perkara, gitu kan, bisa dituntut dan sebagainya, gitu ya. Ini gara-gara dengki, gitu kan. Orang lain posting tentang dapat dapat apa, gitu ya, dapat kegembiraan, kok kita yang dengki, gitu kan. Gitu kan, dia posting lagi yang lain, gitu kan, pamer, pencitraan dan seterusnya. Ya, wallahu alam, itu adalah urusan hati, gitu kan, ya. Boleh jadi orang untuk memotivasi, gitu kan, atau memposting prestasi anaknya dan sebagainya, gitu kan. Mungkin mudah-mudahan niatnya bagus dan kita diharapkan tidak dengki, gitu kan. Kita harus ikut bergembira, seharusnya demikian. Jika ada saudara kita yang punya kegembiraan, mendapatkan rizki, maka kita ikut bergembira. Itu idealnya kan begitu, betul ya. Dan kita harus berlatih, gitu kan, ya, supaya kedengkian ini hilang dari hati kita, gitu ya. Nah, itu ya. Yang kedua apa? Wal hirs, kerakusan, ambisius, ketamakan, ya. Wabil hirs ubiha adamul jannah, ya. Ya, dengan ambisius Adam diberikan ke surga dan seisinya, kemudian aku berambisi kepadanya, gitu ya. Aku berambisi. Ini kulluha asatu hajati min bil hirs, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, gitu ya. Nah, ini ada dua hal. Jadi salah satunya dengki ini, ya, uliku bani Adam, ya. Nah, itu. Jadi kedengkian itu nanti beda dengan yang dibolehkan, gitu ya. Nanti ada boleh dengki yang dibolehkan. Ini misalnya kita lihat ternyata Yahudi pendengki. Jadi kita kadang-kadang menyampaikan ini jangan seperti Yahudi. Tetapi ciri-ciri keyahudian itu ada kalanya nempel di dalam tubuh kita, nempel dalam perilaku kita, gitu kan. Sebagian besar ahli kitab, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi sebagian besar ahli kitab ingin agar mereka dapat mengembalikan kepada kekafiran. Jadi memurtadkan kita, mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah beriman. Hasadan. Nah, alasannya apa? Karena dengki. Ya, dengki karena mereka disendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Atau ayat yang lain, am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi.
Atau apakah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya? Ya. Jadi boleh jadi kita juga dengki kepada orang-orang yang Allah berikan karunia, baik berupa harta, jabatan. Kenapa dia yang menjabat? Kenapa dia yang ditugaskan? Kenapa dia yang menjadi posisi A? Kenapa dia yang punya pangkat ini? Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Semoga begini begini begini. Nah, itu dengki. Izawal ni'mah, supaya hilang dari orang tersebut gitu ya. Nah, ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada sifat yang demikian, maka kita seperti orang Yahudi. Padahal kita membenci Yahudi misalnya, gitu ya. Nah, ya, dan masih banyak lagi nih, ya. Jadi penyakit umat-umat terdahulu, ya, yang menghancurkan mereka, yang mereka jadi hancur, mereka dirumuskan ke dalam neraka. Ini adalah dua hal, al-hasadu wal baghdha. Ya, al-hasadu wal baghdha. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Penyakit umat-umat kalian ini menyerang kalian. Apa itu? Dengki, al-hasadu wal baghdha. Ini kedengkian dan kebencian, ya. Jadi inilah yang merusak tatanan ukhuwah. Oleh karena itu mungkin pernah disampaikan materi tentang bagaimana tahapan Tuhan ukhuwah, mulai dari apakah kita sudah betul-betul berta'aruf, berkenalan dengan sesama Muslim, gitu kan? Karena kalau ada ta'aruf, mengenal, maka akan tafahum, gitu ya. Kalau sudah saling memahami, akan takaful, gitu kan? Akan takaful, ya. Nah ini ya, bahkan mungkin yang paling tinggi adalah setelah saling menanggung beban adalah al-isar, gitu kan? Apakah kita bisa berusaha sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampai isar. Hatta ketika menjelang sakaratul maut, ya, mungkin kisah di perang Uhud kalau tidak salah, ya. Bagaimana di antara mereka ada yang kehausan, ya, diberikan oleh satu sahabat, kemudian mendengar yang lain kehausan, terus sampai berputar sahabat-sahabat itu sampai akhirnya mereka syahid, mereka wafat, mereka disyahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata mereka masih mengedepankan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya. Dan sungguh ini yang paling tinggi, gitu kan. Dan tentu level kita tentu butuh riyadhah, butuh latihan-latihan untuk sampai kepada level itu. Dan minimalnya apa? Minimalnya tuntunan dari Rasulullah SAW, jangan sampai kita dengki, saling mendengki, ya. Mendengki orang lain atau juga orang lain dengki kepada kita, ya. Karena inilah yang menjadi penyakit umat terdahulu adalah al-hasadu wal baghdha, hasad dan kebencian. Al-baghdha ini hiya al-halikah, ya, halikatud din, la halikatus sya'ri. Halikah ini maksudnya bukan memotong rambut, tapi ini merusak agama, ya. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabu, ya. Demi zat yang menguasai diri Muhammad di tangannya, tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Nah ini ya. Awala unnabikum bisyai'in idza fa'altum mutahabu absyus salam bainakum, ya. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang akan menjadikan kalian saling mencintai, maka harus menyebarkan salam di antara kalian. Oleh karena itu di hadis yang lain misalnya ada hakul muslim ala muslim sittun fa idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, itu hak yang pertama atas muslim adalah jika bertemu adalah saling apa? Salam. Nah, ini masih banyak fenomena di tengah-tengah kita, gitu kan. Bertemu, jangankan tersenyum, jangankan bertegur sapa, gitu kan. Salam pun tidak, ya. Sekedar tersenyum juga tidak. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Dan inilah yang barangkali yang harus dirubah. Jadi tidak ada istilahnya, oh ini sudah adatnya begitu, dia mau begitu, ya. Adat kakurungku iga, kata orang Sunda, gitu kan ya. Enggak. Islam mengajarkan ini bahwa Rasul untuk menyempurnakan akhlak, karakter, maka itulah yang harus kita ubah. Kita berusaha bertemu dengan saudara sesama muslim, maka kita absyus salam, mengucapkan kalimat salam, gitu ya.
Karena apa? Dengan kalimat salam ini akan saling mencintai. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hatta yang tidak kenal. Ya. Nah, tentu ini kalau kita sudah yakin ya di lingkungan itu adalah muslim semua. Memang kalau kepada non muslim kita tidak mengucapkan assalamualaikum. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi kejadian atau bahkan sebuah lingkungan yang Islami ini tidak terjadi gitu kan, tidak saling bertegur sapa, tidak saling mengucapkan salam, tidak saling tersenyum, bahkan tersenyum saja, tabassumu tabassum atau tersenyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah gitu ya. Nah itu. Jadi banyak sekali tentang larangan-larangan dan ya. Yang berikutnya hadis dari Abu Daud, iyyakumul hasad fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun nara al khatab au qala al ush. Tinggalkan dengki oleh kalian karena dengki akan merusak, menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, atau di yang lain, di sabda yang lain adalah rumput. Jadi rumput yang apalagi kering itu cepat habis, kayu bakar cepat habis. Begitu pula hasad ini. Makanya ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dua jenis nikmat yang ingin dicapai, gitu kan? Ya. Jika nikmat tersebut adalah nikmat dunia, maka tidak ada kebaikan di dalamnya seperti dikatakan kepada yang menginginkan kehidupan dunia. Ya. Jika kebetulan nikmat akhirat, maka baik sekali. Gitu kan? Jadi nikmat dunia dan nikmat akhirat. Makanya ini yang harus seimbang, gitu ya. Nah, ada hasad yang dibolehkan, namanya ghibthah, gitu ya. Ada hasad yang dibolehkan, yang namanya ghibthah. Ya. La hasada illa fisnataini. Jadi sahabat bidah imani yang bukan Allah SWT, bolehkah kita hasad? Boleh. Tapi sesungguhnya juga namanya bukan hasad, itu ghibthah, gitu kan. Apa yang boleh itu? Satu, kita iri kepada rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita iri kepada orang yang Allah berikan harta, ya. Kemudian dia menginfakannya di sepanjang malam, di sepanjang siang. Yang kedua, boleh kita iri kepada warajulun atahullahu Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, gitu ya. Jadi kita boleh kita iri kepada orang yang Allah berikan anugerah Al-Quran, dia hafal Quran, dia hafiz Quran, dia sebagai hamalatul Quran, kemudian dia dengan hafalannya dia sholat malam, ya, dia gunakan untuk membaca Al-Quran di siang hari, gitu kan, di malam hari, gitu kan, maka kita boleh iri kepada dua kelompok orang ini, ya, dua kelompok orang ini. Jadi orang yang Allah beri harta, kemudian dia infakkan di malam maupun di siang harinya, gitu kan? Atau orang yang Allah berikan anugerah Al-Quran, ya, kemudian dia melaksanakannya di malam dan di siang harinya, maka kita boleh iri, gitu ya. Nah ini yang dibolehkan. Selain yang kedua ini tentu tidak boleh, ya. Jadi catatan, selain yang kedua ini kita tidak boleh. Dengan catatan, kita ingin memperoleh harta seperti yang dimiliki oleh orang lain ini, karena kita juga ingin berinfak, gitu. Itu orang lain ada yang bangun masjid, kita mau berinfak, kalau tidak punya harta nggak bisa. Oh ternyata ada orang yang punya harta kemudian berinfak banyak, gitu ya. Maka kita iri, kapan kita bisa seperti mereka yang bisa berinfak banyak untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan rumah Quran, gitu kan, untuk yatim, untuk duafa, ya, dan program-program lainnya yang berkaitan dengan infak ini, gitu ya. Yang kedua, kita melihat ada orang yang hafal Quran. Allah berikan pemahaman tentang Quran. Allah berikan kekuatan hafalan. Dan kita iri karena kita tidak seperti itu. Itu boleh. Kalau kita ingin seperti dia, gitu kan. Boleh kita ingin seperti dia. Nah itu sahabat imani,
Semoga bisa menjadi catatan buat kita. Selain dua hal ini tidak boleh kita dengki, iri kepada orang lain, gitu ya.